Pemirsa QTV, selamat berjumpa kembali dalam Avanti Fontana on Q, sebuah program yang mengupas isu dan problematika seputar inovasi, praktik, dan prinsip inovasi. Program ini merupakan persembahan Fatigon Multivitamin produksi Kalbe Pharma dan hasil kerjasama antara QTV dan CIS School of Innovation. Episode kali ini mengangkat tema Social Entrepreneurship and Community Development, kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas. Menurut saya, kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas erat kaitannya dengan keberhasilan inovasi secara sosial. Ia juga erat kaitannya dengan berinovasi pada tingkat komunitas. Teringat juga saya pada skema Gerakan Inovasi Nasional yang harus melibatkan komunitas sebagai basis sektor ketiga atau organisasi nirlaba. Tidak saja triple helix ABG, akademisi, bisnis, dan government atau pemerintah. Ini juga menyiratkan perlunya pendekatan atau paradigma kolaborasi dalam prosesnya dengan seluruh pemangku kepentingan atau melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu para pemirsa, telah hadir bersama kita Ibu Riga Adiwoso. Apa kabar Ibu Riga? Baik, Avanti. Salam inovasi, Ibu. Salam inovasi. Baik, Ibu Riga adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, juga sebagai Academic Chair untuk Corporate Social Responsibility dari Universitas Indonesia, dan pendiri Business Incubator and Development Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih Bu Riga sudah hadir di sini. Berikutnya adalah Bapak Bastian Saputra. Bapak Bastian Ana Saputra, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Apa kabar Pak Bastian? Baik Ibu Avanti. Oke, terima kasih telah hadir di sini. Salam inovasi Pak. Salam inovasi. Ya, Pak Bastian adalah Direktur Eksekutif Pupuk Bandung. Pupuk itu adalah perhimpunan untuk peningkatan usaha kecil. Ibu Riga, bila kita berbicara, mendengar atau melihat yang namanya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, apa yang bisa Ibu sampaikan di sini? Ya, pada prinsipnya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial ini merupakan satu langkah yang berani diambil oleh mereka yang bergerak di bidang sosial, biasanya itu NGO atau yayasan-yayasan, karena dahulu yayasan yang sifatnya mengarah kepada katakanlah altruism ya, dan mendapatkan dananya berupa dana dari perusahaan atau apa yang bersifat lebih kepada pengucuran filantropi. Filantropi itu artinya ya dana diberikan lalu dihabiskan untuk dipakai membantu masyarakat, mengangkat masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya yang terjadi adalah mereka donor-donor yang sifatnya filantropi itu ingin juga melihat bahwa apa yang diberikan itu tidak sekedar ya habis gitu saja. Yang kedua adalah jumlah dana filantropi itu juga makin terbatas, sehingga ketika ada gagasan untuk katakanlah ya kegiatan yang sifatnya altruistik ini, maka harus diupayakan perolehan dana-dana dengan inovasi. Inovasi dalam pengertian harus ada kegiatan yang menghasilkan dana untuk bisa melakukan kegiatan sosial. Nah, ini merupakan suatu terobosan tersendiri di kalangan yayasan. Alasan utamanya itu juga kita lihat karena ada pendekatan yang berbeda juga di dalam paradigma organisasi itu sendiri. Kalau dulu perusahaan itu bersifat sistem yang tertutup, demikian juga yayasan biasanya adalah menerima dana-dana filantropi itu juga bersifat tertutup, maka perubahan yang menciptakan keterbukaan sistem itu membawa kita pada pertemuan antara yayasan yang harus berusaha untuk memperoleh dana, itulah entrepreneurship-nya, dan dia harus inovatif di situ. Dan kemudian dari segi perusahaan yang
kemudian terbuka dan dia harus mempunyai keperhatian atau kepedulian sosial menjadi corporate social responsibility. Nah, batas antara social entrepreneurship dengan corporate social responsibility ini sangat tipis karena itu perjumpaan antara altruistik untuk tujuan sosial dengan katakanlah kegiatan yang mengarah kepada upaya memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut. Nah, ini tipis sekali dan bisa tumpang tindih. Dengan kata lain, mereka yang dulunya semangatnya adalah altruistik, tapi kalau sudah terlena oleh kegiatan entrepreneurialnya, lalu menjadi bisnis, saya sering menyebutnya sebagai serigala berbulu domba, lalu kita berangkat dari yang memang yang awalnya profit oriented, ya seperti serigala itu, lalu memiliki kegiatan CSR dan kemudian dia mendekati menjadi domba yang di luarnya kelihatannya seperti serigala. Jadi ini kita harus hati-hati karena bisa saja atas kedok untuk kepentingan masyarakat, sebenarnya dia itu big business sendiri untuk kepentingan bisnis. Yang tetapi dari segi hukumnya dia berbentuk yayasan. Nah, ini ada bahayanya sebenarnya.